warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kualitas sumber daya guru yang rendah. Perkenalkan, saya Dina Olivia Rahma dengan NIM 2023-692. Perkenalkan, nama saya Syifa Hanafiza dengan NIM 2023-683. Saya Nafisa Salsabila dengan NIM 2023-657. Kemudian saya Dina Olivia Rahma dengan NIM 2023-692 sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang kondisi ideal, kondisi realita, dan juga definisi mengenai kualitas SDM guru. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kondisi realita dan juga kondisi idealnya. Yang pertama, guru seharusnya mampu menguasai materi dalam bidangnya masing-masing sehingga murid-murid akan lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru. Tetapi dalam kondisi realitanya, guru terkadang ini kurang menguasai materinya sehingga membuat muridnya itu bingung. Yang kedua, guru berperan sebagai pembimbing di sekolah. Artinya, guru mampu mengayomi keadaan siswa-siswanya yang berada di sekolah. Baik siswa tersebut mendapatkan masalah ataupun tidak, guru harus mampu membimbing dengan baik. Tapi dalam kondisi realitanya, ketika salah satu dari siswa ini mendapatkan masalah, justru guru itu malah seperti menghakimi siswa tersebut kalau siswa tersebut itu salah. Kemudian kondisi ideal yang ketiga adalah guru seharusnya menggunakan metode yang menyenangkan. Artinya ketika guru mampu menggunakan metode yang menyenangkan, murid-murid akan jauh lebih efektif pembelajarannya dan murid-murid ini lebih senang terhadap pembelajaran guru tersebut. Tapi dalam kondisi realitanya, metode yang digunakan oleh guru itu hanya begitu-begitu saja atau bisa dikatakan monoton begitu. Kemudian yang keempat, guru mampu memandang sama rata antara murid yang pintar dan juga murid yang kurang pintar. Tapi nyatanya guru-guru masih memandang rendah siswa yang kurang pintar dan juga memuja-memuja siswa yang pintar. Dan itu adalah kesetimpangan yang tidak kalau bisa itu harus dihindari. Kemudian guru mampu memberikan rasa aman dan juga nyaman selama pembelajaran berlangsung. Dalam kondisi realitanya, masih banyak sekali ditemukan kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru olahraga sepanjang masa pembelajaran, dan itu sangat tidak efektif bagi pembelajaran siswa. Kemudian ada guru mengatur jadwal yang teratur mengenai tugas. Dalam kondisi realitanya, beberapa guru hanya terfokus dengan pemberian tugas tanpa adanya pembelajaran materi. Artinya murid-murid ini justru akan bingung. Kemudian yang keenam adalah guru memberikan jadwal yang teratur mengenai tugas. Artinya, semisal minggu pertama sampai minggu ketiga ini guru memberikan pembahasan sub-sub materi yang akan dijelaskan oleh guru, kemudian baru dilanjutkan dengan pemberian tugas. Tapi dalam realitanya, beberapa guru ini hanya terfokus dengan pemberian tugas tanpa adanya pembahasan materi terlebih dahulu. Kemudian yang ketujuh, guru harus berprofesional dalam profesinya, yaitu mengajar dan juga membimbing. Tapi dalam keadaan nyatanya, beberapa guru ini membawa masalah yang ada di rumah ini ke dalam sekolahan, sehingga murid-murid ini justru dijadikan sebagai pelampiasan amarahnya oleh guru. Kemudian yang ke-8 yaitu guru memberikan tugas yang sesuai dengan jangkauan kemampuan siswanya yang tidak memberatkan. Tapi dalam keadaan nyatanya atau yang biasanya dirasakan oleh para murid, ini terkadang guru memberikan tugas harian ini berbeda dengan materi yang diajarkan. Semisal materi yang diajarkan ini adalah mengenai pertambahan dan juga pengurangan, tetapi tugas yang diberikan oleh guru ini malah tentang tugas perkalian dan juga pembagian. Kemudian yang ke-9, guru bisa dijadikan contoh teladan yang baik bagi muridnya. Tetapi bisa kita lihat bersama bahwa guru-guru zaman sekarang ini, ketika ada guru perempuan yang bermake upan dengan tebal dan juga kondisi pakaiannya dan juga yang terlalu ketat, itu akan dijadikan contoh yang buruk bagi siswa, dan menurut saya itu adalah contoh yang buruk. Kemudian yang terakhir adalah
Guru yang baik adalah guru yang sabar mendidik murid-muridnya. Sejatinya, murid-murid ini pergi ke sekolah untuk mencari ilmu yang belum murid-murid ketahui, sehingga guru ini seharusnya bersabar dalam mendidik murid-muridnya meskipun murid-muridnya ini belum begitu paham dengan materinya. Kemudian kita lanjut ke definisi. Definisi mengenai kualitas SDM guru. Yang pertama adalah sebuah kombinasi karakteristik, keahlian dan pengetahuan pribadi yang dibawa oleh seseorang ke dalam proses belajar mengajar. Pengertian kedua, kualitas SDM guru adalah taraf atau derajat keterampilan seorang guru mencapai profesionalitas dalam profesinya, baik itu dalam kualitas yang rendah maupun kualitas yang tinggi. Kemudian, definisi yang ketiga, kualitas SDM guru adalah pengetahuan, keterampilan, kecakapan seorang guru yang dapat digunakan untuk menghasilkan profesionalitas. Dan pengertian yang terakhir adalah value atau nilai dari seorang guru dalam mempertanggungjawabkan semua tugasnya dalam berprofesi. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Siva Khanafiza dengan NIM 2023-683. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang dampak, faktor penyebab, dan pencegahan. Yang pertama itu ada dampak. Dampak positif kualitas SDM guru yang tinggi. Yang pertama, tercapainya hasil pembelajaran yang baik. Yang kedua, semangat belajar siswa yang tinggi. Yang ketiga, disenangi atau digemari oleh para siswa. Yang keempat, pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang kelima, siswa lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang keenam, siswa menjadi lebih termotivasi. Ketika metode pengajaran itu disesuaikan dengan cara belajar siswa, itu akan membuat siswa menjadi lebih termotivasi secara aktif untuk mengikuti proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada dampak negatif kualitas SDM guru yang rendah. Yang pertama, siswa menjadi kurang semangat. Yang kedua, pembelajaran kurang efektif. Yang ketiga, siswa tidak paham materi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, hasil capaian siswa itu kurang maksimal. Yang kelima, siswa kurang menyukai guru tersebut atau materi pembelajaran tersebut. Yang keenam, siswa merasa bosan terhadap materi. Terakhir itu bisa berdampak buruk pada akreditasi sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penyebab. Yang pertama, guru cenderung mengajar dengan mengutamakan materi, bukan tujuan pembelajaran. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap pengembangan kemampuan dan keterampilan guru sebagai pendidik. Yang kedua, itu ada kesejahteraan guru masih kurang. Yang ketiga, ada kurangnya pemaksimalan manajemen SDM dalam perekrutan guru. Yang keempat, ada rendahnya tingkat pendidikan yang ditempuh dalam mempersiapkan jabatannya. Yang kelima, sarana dan prasarana masih kurang memadai. Yang keenam, itu ada guru minim kesempatan meningkatkan kompetensi diri. Yang ketujuh, ada perbedaan latar belakang pendidikan dan jabatan. Dan yang kedelapan, ada cara pandang guru terhadap profesinya. Dan yang terakhir, ada kualifikasi guru yang belum setara sarjana. Selanjutnya ada pencegahan. Yang pertama, pihak rekrutmen mampu menyeleksi dengan tepat. Artinya, memastikan bahwa proses perekrutan guru itu dilakukan secara cermat dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Artinya, memastikan bahwa proses perekrutan guru itu dilakukan secara cermat dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Mereka harus memahami persyaratan pendidikan, keterampilan mengajar, dan aspek kepribadian diperlukan. Yang kedua, itu ada para guru mampu mengikuti pelatihan yang menunjang kualitas guru. Yang ketiga, guru sebelum mengajar mungkin bisa membaca terlebih dahulu atau mencari referensi yang berbeda. Yang keempat, itu ada guru melakukan pelatihan mengenai pemanfaatan teknologi. Yang kelima, guru melakukan observasi dan evaluasi bersama guru lainnya. Yang
6. Penempatan guru itu harus sesuai dengan latar belakang guru. Misalnya latar belakang guru tersebut adalah matematika, ya harus ditempatkan ke mapel tersebut. Yang ke-7, guru sebaiknya memperhatikan jadwal dan waktu mereka. Yang terakhir itu ada menciptakan suasana yang mendukung dalam pembelajaran. Ya, ada pihak yang terlibat. Yang pertama adalah pemerintah. Bisa kita lihat upah dan gaji seorang guru sangat minim sekali. Padahal guru adalah peran penting dalam proses pendidikan, di mana pendidikan ini adalah hal utama yang harus diperhatikan secara matang. Kemudian yang kedua adalah pihak sekolah. Pihak sekolah harus mampu benar-benar untuk tepat menyeleksi atau merekrut guru saat ada pendaftaran guru yang baru. Kemudian yang ketiga adalah keluarga guru. Keluarga yang selalu mendukung dalam proses pembelajaran ini atau guru yang selalu mendapatkan dukungan dari keluarganya akan lebih maksimal dalam atau akan lebih efektif dalam menerapkan proses pembelajaran. Saya Nafisa Salsabila dengan NIM 2023-657 akan membawakan materi yang ketiga, yaitu tentang peran sistem, solusi nyata, serta saran. Yang pertama ada peran sistem. Ada pemerintah, yaitu pemerintah sebaiknya membenahi kurikulum yang lebih efektif agar para siswa dan guru tidak terbebani. Yang kedua, ada pihak sekolah yang harus benar-benar memperhatikan atau menyeleksi saat merekrut guru. Bisa dilihat dari kualitasnya ataupun latar belakang pendidikannya. Terus yang ketiga, ada pihak keluarga yang harus selalu memberikan dukungan, karena dukungan itu sangatlah penting bagi seorang guru maupun siswa dalam melakukan pembelajaran. Selanjutnya yang keempat, yaitu siswa mampu memahami keadaan guru. Begitu pula sebaliknya, guru pun harus bisa memahami keadaan siswanya. Selanjutnya ada solusi yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama ada guru mengikuti kursus atau pelatihan yang bisa menunjang profesinya. Yang kedua ada melakukan studi komparatif atau berkunjung ke sekolah lain. Yang ketiga ada mengikuti penataran. Penataran yaitu memberikan kursus atau pelatihan yang bisa meningkatkan kualitas atau mutu guru tersebut. Terus selanjutnya ada memperbanyak membaca. Nah, yang perlu memperbanyak membaca itu bukan hanya siswa, melainkan seorang guru pun harus perlu banyak membaca. Selanjutnya ada mengadakan hubungan dengan wali siswa. Terus yang keenam ada memilih media yang tepat untuk melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketujuh ada menaikkan upah dan gaji guru, karena di Indonesia ini upah dan gaji guru itu sangatlah minim. Yang kedelapan ada mengurangi tugas atau beban guru dari administrasi yang sangat menguras waktu. Terus yang terakhir ada mengikuti program sertifikasi. Selanjutnya saran yang diberikan yaitu yang pertama ada kesejahteraan guru sebaiknya lebih ditingkatkan lagi, apalagi dalam hal upah ataupun gaji. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa gaji guru di Indonesia ini sangatlah minim sekali. Yang kedua ada memberikan surat peringatan kepada guru yang memiliki SDM rendah. Ini bertujuan agar seorang guru dapat meningkatkan kualitasnya dan menjadikan dirinya lebih baik lagi. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk jenjang yang lebih tinggi, misalnya SMP atau SMA, itu satu guru hanya mengampu satu mapel saja. Karena biasanya ada di beberapa sekolahan itu satu guru itu mengampu beberapa mapel sehingga membuat pembelajaran itu kurang efektif. Terima kasih.
Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.